Saya sepertinya Anda penuh emosi berbicara itu. Kalau Tuhan yang berarti itu Tuhan penuh kasih. Saya dibilang monyet aja saya bisa diam. Tidak. Enggak, ya harus Bu. marah-marah. Saya enggak emosi, Bu. Saya hanya melihat Ibu melanggar kitab Ibu sendiri. Seorang wanita, Bu, di dalam kitab Ibu, seorang perempuan tidak boleh tampil sebagai pengajar. Paham? Itu kitab Anda. Belajar lagi. Silakan. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda. Itu menurut kitab Ibu. Ibu, itu menurut kitab Ibu. Wanita nggak boleh tampil jadi pengajar. Harus diam aja, menghambakan diri kepada suami. Itu kitab Ibu. Bantah, Bu, bantah. Yang mana coba? Coba Anda tampilkan ayatnya. Istri diam saja. Mana coba? Aduh, Ibu. Coba ditampilkan ayat teman-teman. Bahwa kitab saya mengatakan, jadi ini saya jelaskan ya. Jangan Anda bilang, saya kutip Al-Quran, nanti Anda bilang, kenapa Anda mengutip Al-Quran saya? Katanya. Padahal boleh. Ibu boleh mengutip Al-Quran, boleh. Sama sekali boleh. Silakan Anda nguliti Al-Quran. Saya senang kalau ada oten yang mau menguliti Al-Quran. Senang kali saya. Kalau perlu saya puasa. Sebenarnya teman, saya tidak perlu menguliti Al-Quran karena karena Ibu nggak tahu Al-Quran, kan gitu. Kitab Ibu aja Anda nggak tahu. Sekarang Anda mau bicara apa saya? Tadi katanya harus komitmen, saya udah diam. Ayo. Ya, saya hanya menyanggah pernyataan Ibu aja. Silakan. Nantilah sangga kalau saya sudah berbicara. Ada lagi. Ya udah, nggak usah nangis, Bu, nggak usah nangis. Silakan. Lebih bagus nangis, Pak, daripada berperang. Orang memaksa orang nangis berdoa enggak apa-apa, tapi saya enggak nangis, teman-teman. Ya, makanya sampaikan ke jemaat Ibu, lebih baik nangis daripada berperang. Maka bertobatlah karena agama kalian berasalkan dari peperangan. Oke, lanjut. Bisa saya bicara tanpa dipotong karena tadi saya nggak ada motong Anda, saya duduk manis loh. Jadi saya bukan nangis. Jadi ini Anda tidak bisa tampilkan ayat perempuan harus duduk manis. Begini itu ayatnya ya. Hai suami, sayangilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suami. Tunduk maksudnya itu menurut. Menurut bukan berarti masa kita diduakan, di poligami diam-diam menikah lalu saya tunduk. Bagaimana tuh udah sakit hati ini anak-anak korban loh. Ini jangan pula melenceng ya. Anda yang bilang tadi lah perempuan itu harus nurut kata Anda. Jangan pula ini bilang saya lenceng. Oh Ibu Hayati itu begini-begini. Jangan. Anda yang mengungkapkan itu. Hai itu tentang pernikahan. Hai suami sayangilah istrimu. Hai istri tunduklah kepada suami. Masa mau dibawa ke semak belukar ke rantai tunduk? Bukan tunduk maksudnya hal yang baik. Bagaimana kita membedakan hal yang baik? Tentu kita diajari Tuhan dengan Roh Kudus mengajari yang baik. Kalau suami sudah organisasi terkecil itu Pak, organisasi terkecil itu adalah keluarga. Kalau keluarga itu rusak, istri stres, mana ada manusia mau didoakan. Kalau diam-diam suaminya menikah, udah itu sudah menikah dibilang, wah aku menikah, stres Pak, stres istri itu. Yang anak-anak nggak bisa ya kalau kuat istrinya. Lalu keluarga itu adalah organisasi terkecil masyarakat. Kalau masyarakat rusak, bagaimana negara ini mau maju Pak? Jadi hai istri tunduklah kepada, bukan berarti tunduk semua Pak. Jadi itu ya. Yang satu lagi izinkan saya. Yang kata Bapak tadi menguliti Al-Quran, aku tidak perlu menguliti Al-Quran. Kenapa? Karena jarak Alkitab dengan Al-Quran itu beda jauh. Bapak bilang tadi, meluruskan. Muhammad itu meluruskan. Itu mujizatnya. Meluruskan itu mana Pak? Keselamatan yang dijanjikan Isa Al-Masih itu kalau sama ya. Anda bilang kalau sama mana? Antara perempuan dan laki-laki harus satu pasangan mana? Nanti Anda bahas. Oh perjinahan itu beda. Beda Pak. Kalau perjinahan itu beda lagi. Perempuan itu diciptakan satu perempuan, satu laki-laki. Bukan satu laki-laki 12 atau 42 Pak. Kalau kita kasihan kepada orang janda atau fakir miskin atau janda, nggak perlu dinikahi Pak, dikasih makan aja, dikasih kaplingan, diamnya dia itu, dikasih rumah pagar besi Pak. Jadi jangan Bapak bilang nanti mengupas Al-Quran. Aku nggak perlu mengupas, jaraknya itu udah lengkap. Alkitab itu udah perlu kukupas Pak, nggak perlu. Cukup itu sudah ada itu. Mujizatnya mah kalau Anda yakin itu ya urusan Anda.
Kalau mau meluruskan, mana yang diluruskan? Gitu loh. Itu aja, Pak. Oke, yang pertama baca kitab saudara ya. 1 Korintus 34 ya Bu ya. Baca kitab itu, plototin, bingkai. Perempuan harus berdiam diri dalam sidang jemaat. Mereka tidak boleh berbicara. Sebaliknya mereka harus tunduk seperti yang dikatakan hukum Taurat. Oke, pahami itu ya. Jadi ada pelarangan bagi perempuan untuk menjadi pengajar, menjadi narasumber, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang guru, menjadi seorang polwan. Perempuan itu harus tinggal di rumah seperti kucing gitu. Kedua, Anda mengatakan keselamatan. Keselamatan, siapa yang ngajarkan keselamatan itu kudu wajib menyembah manusia bernama Yesus? Yang ngajarin siapa? Sementara Yesus mengajarkan keselamatan itu adalah mentaati perintah Tuhan. Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Sementara agama Kristen ini yang datang dari Romawi ini, itu adalah agama yang menghapuskan segala aturan Tuhan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan segala hukum Taurat dan segala aspek ketentuan yang ada di dalamnya. Paham itu ya? Jadi tidak ada keselamatan dalam Kristen itu. Apa buktinya? Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Kata Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian adalah pembuat kejahatan. Siapa tuh yang bermujizat demi nama Yesus, bernubuat nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus? Islamkah atau Kristen? Kristen, Bu. Makanya saya katakan Kristen itu dari mana datangnya? Yesus tidak kenal Kristen. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Lalu kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 13, apa yang dikatakan? Orang jahat itu akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Nah, siapa yang dianggap Yesus jahat? Islamkah atau Kristen? Yang diusir Yesus itu Islam atau Kristen? Yang dianggap jahat masuk ke neraka itu Islam atau Kristen? Kristen, Bu. Terus ibu mengatakan jarak Al-Quran dan Bible. Bu, Bible ibu itu baru tadi pagi adanya. Baru tadi pagi Bible ibu itu. Al-Quran sudah 1400 tahun. Kitab ibu baru tadi. Itu pun masih hangat kertasnya. Belum lagi tahun ini akan dibuat lagi yang baru. Jadi ibu jangan ponga di sini. Kitab ibu sekali lagi saya katakan ada tahun 1954. Itu pertama resmi. Paham? Lembaganya resmi dibuat itu. Kemudian pertama kali dibuat dalam bahasa Indonesia itu adalah tahun 1864. Kita 1618. Kita tidak tahu apakah itu sesuai dengan aslinya atau tidak. Aslinya pun kalau ada aslinya hari ini, dipertanyakan apakah ada legitimasi dari Yesus atau itu hanya dibuat-buat sendiri tanpa sepengetahuan Yesus. Kenapa? Kitab Anda itu, Bible itu dituliskan paling tua itu tahun 60. Ngerti? Yesus meninggal kapan? 40 tahun setelah Yesus meninggal baru muncul kitab ibu. Yesus nggak tahu itu kitab.
mengatakan begitu. Apa sih nubuat Rasulullah? Nubuat Rasulullah hanya belabulan. Untuk apa? Ya sama. Ketika saya tanya untuk apa Yesus ganti air menjadi anggur biar orang mabok gitu. Untuk apa itu? Air dirubah menjadi anggur. Itu untuk apa? Untuk apa Yesus lakukan itu? Mengutuk pohon ara. Untuk apa mujizat-mujizat kayak gitu dipamer? Tak ada gunanya pula. Mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Untuk apa? Apa gunanya mati dalam keadaan terkutuk? Jadi kalau ibu berbicara mengenai Al-Quranul Karim, kuasai dulu Bible. Jangan sampai umat Islam jauh lebih hebat Bible daripada ibu. Oke? Jadi sekali lagi saya katakan, Bu, Bible itu adalah kitab Spanyol. Ngerti kitab Spanyol? Separuh nyolong dari kitabnya orang Yahudi. Satu-satunya nabi yang hari ini masih dilihat, masih dirasakan mujizatnya hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yesus bangkitkan orang mati. Mana orang matinya yang bangkit itu? Masih ada? Nggak ada. Yesus membuat air menjadi anggur. Mana anggurnya? Nggak ada. Yesus membuat orang buta melihat. Mana itu orang buta yang melihat tadi? Nggak ada. Yesus membuat orang lumpuh berjalan. Mana orang lumpuhnya? Nggak ada. Apa mujizatnya Yesus sekarang dilihat? Nehi merica ketum berajahe. Tidak ada. Cuman hayalan aja. Angan-angan kosong. Atur napas, lap keringat, silakan. Wow. Suaranya boleh tuh, volumenya Pak ya. Tapi jangan maksa ya, jangan nanti marah. Kenapa sih Ibu Hayati itu kok nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sih? Jangan gitu ya, nggak boleh gitu. Islam ya, tidak ada ruang untuk orang ngeyel kayak Ibu. Mohon maaf, Islam jijik dengan orang kayak Ibu. Jadi jangan mimpi Ibu akan saya ajak masuk Islam. Islam hanya untuk orang berakal. Kristen untuk orang yang mati akal. Satu yang saya mau bahas dulu, satu-satu, karena saya sebenarnya Bapak tadi melenceng kemana-mana, yang dibahas tentang perempuan kan tadi kan, tapi enggak apa-apa, karena sekali lagi saya katakan bahwa di Alkitab itu ya sudah utuh, enggak ada lagi yang perlu direhab-rehab di situ ya, dia sudah utuh, udah pulen. Panitia yang memberi kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Jadi yang mau saya katakan sama Anda adalah bahwa Alkitab kami itu udah utuh, tidak perlu ada melurus karena dia sudah lurus. Panitia yang memberi kesempatan bagi Lembaga Alkitab Indonesia dalam beberapa menit ke depan ini untuk sedikit bercerita tentang Alkitab yang tahun depan akan diterbitkan. Dan ini Alkitab baru yang diharapkan akan menggantikan Alkitab kita yang sekarang. Jadi saya ulangi 1 Timotius 2 ayat 12 teman. Adalah ayatnya sebegini. Aku tidak memberi izin bagi perempuan untuk mengajar atau memerintah laki-laki, melainkan hendaklah diberi. Maksudnya bukan mengajari misalnya rumah tangga, misalnya
Nyuci itu maksudnya teman-teman, kalau menyampaikan firman itu bisa. Silakan. Gini Ibu, Anda bermimpi kalau keselamatan itu dari cara membunuh manusia, lalu meminum darahnya dan makan dagingnya. Anda mimpi, itu ajaran dari paganisme, itu bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus adalah Matius 21 nomor 31. Pelacur pun masuk ke surga, rentenir pun masuk ke surga. Yang penting mereka bertaubat. Tidak perlu mengimani orang mati di atas tiang salib. Baca kitab Ibu tuh, supaya jangan selalu doktrin. Sekali-kali belajar. Yesus mengatakan lebih dulu pelacur dan juga rentenir masuk surga. Ngerti? Kenapa? Padahal Yesus belum disalib. Kenapa mereka lebih dulu? Karena mereka bertaubat. Ulangan 11 nomor 30, bahwa Torah itu mudah. Susah, apa yang susah di Torah? Nggak ada yang susah. Apanya yang susah di hukum Torah itu? Nggak ada. Kalian aja yang mau bebas, mati langsung masuk surga. Mimpi itu tahayul. Kemudian Yesus mengajarkan, kalau mau hidup, mau selamat, baca kitab Ibu, Matius 19 nomor 17. Kalau engkau ingin hidup, engkau harus apa? Engkau harus minum darahku? Tidak. Engkau harus mentaati perintah-perintah Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi yang Ibu perhatikan bukan mentaati perintah Allah, tapi mentaati perintah Bapak Paulus. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu Paulus. Yohanes 8 nomor 44. Ibu sekarang menyembah Yesus itu atas keinginan siapa? Ibu menjadi Kristen atas keinginan siapa? Atas keinginan Bapak atau keinginan Bapak Paulus? Bapak yang di surga atau Bapak yang di Antioquia? Jadi belajar itu penting, Bu, supaya Ibu itu paham. Kemudian di dalam kitab Ibu sendiri mengatakan, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab perempuan tidak boleh diperbolehkan berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Torah. Paham ya? Jadi perempuan itu dilarang berbicara di dalam pertemuan. Harus diam. Tak boleh dia bicara. Ya. Boleh saya tanggapin? Ya tanggapi Bu, sebentar Boleh kau Pak Eka. lah. Ya, Oke. Bu Hayati sebentar ya, biar saya ini dulu. Lucu Ancur, ini. orang Pontianak bilang ancur. dibaca nanti Bu, itu 1 Korintus 14:34 ya, dibaca nanti Bu. Oke, Bang Suma, gini. Saya Dari tadi kan Ustaz Timoteus, tapi Anda berkeras itu ya. Saya bacakan juga Anda selalu menyangkal. Itu kan pemahaman saya. Ya, Pemahamannya dibaca lain. aja dulu Bu, dibaca dulu. 1 Korintus 14:34 itu permintaan Bang Juma. Anda disuruh diam loh, Baik. silakan baca. Anda jangan menyuruh saya diam. Ngapain saya di sini? Kalau saya diam ya YouTube Enggak. juga ada atau Data Ibu suruh diam, nggak boleh bicara data Ibu. Dibaca. Masa suaminya orang juga diambil orang saya diam. Masa suami Dibaca, jujur Bu, diam, bukan suruh aduh. diam, dibaca, Bu. Dibaca, Bu. Suatu jangan. Hatiku sakit diduakan atau dibilang. Masa Jadi diam baca, aja. Bu. Dibaca, Bu. Bacain. Ibu dibaca dulu. Ibu dibaca dulu. Ya, saya persilakan untuk dibaca. Silakan. Jangan dibilang wanita diam. Bagaimana wanita mau bicara kalau disuruh diam, Pak? Dibaca, Bu. Dibaca, Bu. Apa yang diminta tadi 1 Korintus itu, Bu. 1 Korintus 14:34 Bu.
Setelah itu Ibu boleh silakan bicara lagi. 1 Korintus 1 Korintus 14:34. 14:34. Korintus 4 1 14. Korintus pasal 14 nomor 34. Itu satu bicara. 1 Korintus Nomor 14 34, Bu. 14:34. sebentar saya ambil ya. Hmm. Satu Korintus pasal 14 nomor 34. 1 Korintus 14 nomor 34. Itu yang dimaksud Bang Juma ya. Pakai data tapi lama kali Bu ngambilnya. Korintus. Pasal 14. Bang. Kau ni Udah 1 cepet-cepet aku mengambilnya Bang. Sabar lah kau Bang. 1 Korintus pasal 14:34. Yang nafsu kalinya itu dengan Alkitab aku ini ya. Mana Alkitab benar ini Bang. Makanya aku nafsu kali dengan Alkitab ini Nah, ya. lanjut Bu. Langsung dibaca aja Bu. Langsung dibaca aja Bu. Iya, Aku tanggepin makanya aja, Bu. sabar. Ya, itu kan membuka Alkitab. 1 Korintus 14 ayat 34. 34. Diam ya, semuanya diam ya. Sama, ini hanya 34 ya, sama seperti dalam sebuah jemaat ya. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan pun harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka mengetahui sesuatu baik, jangan dipotong-potong. Saya bilang kan jangan dipotong-potong. Ini ayatnya Anda potong. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dengan pertemuan jemaat. Sekarang saya mau tanya, Anda jemaat saya apa bukan? Gak usah bertanya Bu, ngomong aja. Ini jemaat saya apa bukan? Bertanya, jadi gimana? Ini kan jangan Anda, sekarang saya udah bilang ayat firman. Ibu bicara aja, nggak usah nanya Bu, nggak usah bertanya. Nanti kalau ditanya dijawab, nanti Ibu disangkain motong-motong. Kalau Anda jemaat saya, ayat ini kepada Anda. Ini Anda jemaat saya apa bukan? Udah Bu, jawab aja. Oh, Bu. memang di kitab Ibu itu harus ada jemaat. Perempuan boleh jadi pemimpin gitu di kitab itu. Kok Ibu nanya emang saya jemaat Ibu? Jemaat itu adalah jemaat itu kata yang diambil dari Al-Qur'an, Bu. Hai. Belajar dong. Original teks jemaat di kitab Ibu itu apa? Ayo. Sekarang kalau sudah pandai-pandaian ngambil data dari Al-Qur'an terus diklaim. Sekarang di kitab Ibu apakah Ibu bisa menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pengajar di dalam rumah suci, rumah gereja? Bisa enggak dalam kitab Ibu? Bisa enggak menjadi pemimpin? Mana dalilnya? Boleh. Sekarang Matius, Mana dalilnya? Ada pemimpin. Mana dalilnya? Tadi dalilnya sudah jelas, perempuan nggak boleh jadi bicara pun nggak boleh, apalagi jadi pemimpin jemaat. Masih mau? Masih mau? Sekarang saya mau nanya. Ngomong, emang di sini jemaat saya, emang lu bisa jadi pemimpin jemaat dan menurut Bible? Saya jawab. Dihayati Bu, dihayati Bu, dihayati itu isi Bible, dihayati, jangan cuma nama yang pinjam. Tapi tidak bisa menghayati. Silakan. Anda sudah suruh saya buka kitab saya, sekarang saya suruh buka Matius 28. Coba Matius 28. Lo kok pindah? Pergilah. Enggak apa-apa. Pergilah. Terus? Pergi. Coba Anda buka ya, Bu. Anda buka sih. Berarti Ibu sekarang Ibu mengambil Matius 28 nomor 19. Betul? Nah, sekarang apakah Ibu menganggap diri Ibu sebagai penginjil di sini?
Iya kan? Baca Kenapa dulu, lantas, baca dulu, kenapa Matius ibu bertanya, 28, apakah kalian ini adalah jemaat saya? Loh, ternyata ibu hadir di sini sebagai penginjil. Itu yang dikatakan nenekmu kiper, sangi nipu, erok nipu, cerdik seperti ular. Katanya enggak Cerdik boleh seperti ular. Apakah kalian ini adalah jemaat saya? Ternyata kehadirannya karena Matius 28 nomor 19. Dasar penipu ini kau, mataku hisap ya. Matius 28 29 ya, bukan 19, jangan ditambah-tambah. Matius 28 ayat 29, jangan ditambah-tambah. Emang ada Matius 28 ayat 29? Emang ada? Nggak Ibu belajar ada. dari mana? Hah? Nggak ada, Bu. Belajar di mana ibu ini? Wah, jadi ular kok nggak cerdik? Gimana sih ibu? Matius nggak Jadi sampai ular itu kudu lulus dulu, jadi cerdik gimana gitu loh. Contoh Paulus yang cerdik itu, Bu. Masa saya lebih tahu? Matius 28 itu cuma sampai 20. Sampai 20, Bu. Yang aslinya manuskripnya itu hanya sampai nomor 15. Itu tambahan itu, belajar. Aduh. Aduh. Oh, ah.